jumpa lagi di Kebaktian Anak Online. Senang ya kita bisa beribadah bersama walaupun di rumah masing-masing. Yesus ada loh di rumah kita. Yuk kita puji Tuhan, Yesus di dalam rumahku. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sertai dan tuntun ibadah kami dari awal sampai akhir hingga selesai. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu, memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan tuntun kami, agar kami mengerti firman Tuhan, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang diberkati oleh Tuhan.
Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami memperhatikan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak yang bernama Seva. Seva ini sudah hampir 5 bulan sakit panas. Apa yang dilakukan oleh Seva? Setiap malam dia berdoa, Tuhan tolonglah, sembuhkanlah hamba-Mu ini. Ternyata anak-anak, bukan hanya Seva saja yang berdoa agar penyakitnya bisa sembuh, tetapi juga mama dan papanya. Seluruh keluarganya berdoa. Anak-anak, Seva ini selalu berharap kepada Tuhan. Dia selalu minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan atas sakit penyakit yang dideritanya. Dan Tuhan menjawab doa Seva. Seva sembuh oleh karena Tuhan yang menjamah. Itulah pengharapan, itulah doa yang selalu dinaikkan oleh Seva. Nah, kita akan bersama-sama juga mendengarkan firman Tuhan tentang sebuah harapan, sebuah doa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Anak-anak, dalam peristiwa air bah pada zaman Nabi Nuh, banyak orang-orang yang jahat pada saat itu. Tetapi hanya keluarga Nabi Nuh yang setia, yang taat kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, untuk membuat sebuah kapal yang besar. Dan kemudian Tuhan menghukum manusia pada saat itu dengan air bah. Keluarga Nabi Nuh sudah ada dalam bahtera bersama dengan binatang-binatang. Semua ada dalam bahtera tersebut. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahtera itu mengapung-apung di tengah lautan yang sungguh sangat luas. Sesudah 150 hari, bahtera tersebut kandas di pegunungan Ararat. Bahtera itu nabrak di sebuah pegunungan. Namanya adalah Pegunungan Ararat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh selalu berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong keluarganya. Tuhan pasti menyelamatkan keluarganya. Tuhan pasti menyelamatkan binatang-binatang yang ada dalam bahtera tersebut. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Kemudian Nabi Nuh melepaskan burung gagak dengan harapan supaya di luar sana, di luar bahtera, air sudah surut, sudah ada daratan di sana. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, akhirnya burung gagak yang dilepas oleh Nabi Nuh itu kembali. Apa artinya? Artinya adalah ternyata di luar bahtera sana belum ada daratan, masih ada air yang menggenangi di daerah tersebut atau di sekitar pegunungan tersebut. Kemudian Nuh melepaskan burung merpati. Nuh selalu berharap kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong keluarga Nabi Nuh. Dan kemudian burung itu dilepaskan. Burung merpati kembali ke bahtera. Lalu kemudian Nabi Nuh melepaskan burung merpati lagi. Dan tiba-tiba burung merpati itu membawa sehelai daun zaitun. Wah, Nabi Nuh senang.
keluarga Nabi Nuh senang, bahagia. Burung merpati itu membawa selai daun zaitun. Wah, pertanda di sana di luar Bahtera sudah ada daratan. Sudah ada sebuah tumbuh-tumbuhan karena ada daun zaitun atau sehelai daun zaitun. Nah, akhirnya Nabi Nuh melepaskan burung merpati lagi. Dia selalu berharap, dia berdoa terus kepada Tuhan agar air bah itu selesai. Dan di luar sana sudah ada daratan. Air benar-benar sudah surut. Nuh melepaskan burung merpati. Dan apa yang terjadi? Burung merpati itu tidak kembali. Itu bertanda di luar sana, di luar Bahtera sudah ada kehidupan. Nah, anak-anak, keluarga Nabi Nuh akhirnya keluar bersama dengan binatang-binatang, keluar dari Bahtera. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Ketika Nabi Nuh selalu berharap kepada Tuhan, berdoa terus kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, Nabi Nuh mengajak seluruh keluarganya mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan kurban bakaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berjanji kepada keluarga Nabi Nuh bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia di muka bumi ini dengan air bah. Itu janji Tuhan dengan tanda sebuah pelangi. Nah, anak ini kasih Tuhan, keluarga Nabi Nuh mengucap syukur kepada Tuhan. Dari cerita ini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata Nabi Nuh selalu berharap kepada Tuhan. Nabi Nuh selalu percaya kepada Tuhan. Kehidupan Nabi Nuh bersama keluarga diserahkan untuk Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Anak-anak, dengan cerita dari Bahtera Nabi Nuh dengan air bah yang terjadi di muka bumi, kita mencontoh seperti Nabi Nuh yang selalu percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam masa-masa pandemi corona seperti ini, tentunya kita tidak bisa ibadah langsung di gereja. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah. Kita tidak bisa bertemu teman-teman di dalam ibadah anak. Kita tidak bisa belajar di sekolah. Dengan kenyataan seperti ini, dalam masa pandemi corona, kita belajar melalui daring, belajar online. Tapi anak-anak, di dalam Tuhan ada pengharapan. Kita yakin dan percaya bahwa ada saatnya wabah corona, pandemi corona itu akan berakhir dan selesai. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau Nabi Nuh berharap kepada Tuhan, mari kita juga berharap kepada Tuhan di dalam masa depan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam rangka Hari Anak Nasional, di dalam rangka juga kenaikan kelas, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap menolong kita, menyertai kita. Semangat belajar
dan tetap sehat untuk anak-anak semuanya. Dan mari bersama-sama melalui firman Tuhan ini, kita menyerahkan masa depan kita, kehidupan kita di dalam pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami belajar seperti Nabi Nuh yang selalu percaya dan selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan kehidupan kami di dalam pengharapan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang menolong dan menyertai kami semuanya. Biarlah masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menghadapi situasi seperti ini dalam masa pandemi corona. Kami selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua dengan kesehatan, penyertaan, dan perlindungan. Bahkan Tuhan Yesus memberkati kami dengan kemampuan, kepandaian di dalam belajar. Kami percaya kepada Tuhan, kami selalu menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebab Ia
Halo adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita semua selalu percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tetap semangat serta selalu sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah. Dadah. Aku tanya ayah, kapan ku sekolah? Jawabnya tetap di rumah. Aku tanya ibu, kapan ke rumah temanku? Jawabnya tetap di rumah. Ku sedih tak bertemu teman, keluar main di halaman. Sampai kapan aku di rumah? Tapi di rumahku aku terlindungi, tetap sehat, tetap kuat dan ceria. Aku bisa belajar, meraih cita-cita, membangun Indonesia. Tetap semangat di rumah saja, mari belajar dengan gembira.